maksud dengan asrama? Asrama itu adalah tempat tinggal atau mes yang biasa digunakan untuk karyawan ataupun anggota yang ingin tinggal di dalam sebuah tempat seperti itu pengertian asrama. Nah, jadi asrama di SMK ini sudah berdiri dari tahun 2015. Nah, asal muasalnya SMK IT itu juga lahir di situ. Jadi kan SMK IT waktu itu hanya SMK IT 01 dan pada waktu itu Yayasan Darussalam tersebut menambah program yang dimana program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, pembelajaran yang kondusif, serta pembelajaran agama. Nah, maka tercetuslah program boarding itu sendiri, yang dimana pada waktu periode tersebut hanya ada 4 orang pertama. Itu salah satu pendiri dari boarding itu juga, seperti itu. Tujuan asrama di sini tuh Yaitu seperti yang dijelaskan di awal ya, tempat tinggal juga bisa untuk para tamu ataupun anggota yang ingin tinggal dikarenakan ada masalah kendala di tempat, contoh misalnya dia bekerjanya di Batam sementara tempat tinggalnya di Batu Haji misalnya kan, dia nggak mungkin bisa pulang pergi terus kan tiap hari, maka alternatifnya sementara waktu, contoh dia tinggal di asrama beberapa bulan, beberapa tahun atau beberapa waktu lah seperti itu. Pak, makasih. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha, saya dari kelompok September. Saya akan mau mewawancarai Pak Fuad tentang lab. Pak, apa yang dimaksud dengan lab, Pak? Ya, lab ini kan yang untuk jurusan teknik komputer jaringan ini, yaitu sarana yang mendukung belajar yang berkaitan dengan komputerisasi jaringan. Kita memanfaatkan lab ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya proyek. Jadi dengan misalnya praktek. Nah, dengan adanya lab ini adalah sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan belajar siswa. Ya, gitu ya. Dan apa Pak fungsi-fungsinya? Ya, fungsi-fungsinya ya tentu kalau di lab ini terdiri dari perangkat-perangkat komputer dan perangkat-perangkat laptop biasanya. Ya, jika perangkat yang sekarang itu adalah kita bicara soal komputer, berarti fungsinya adalah menunjang kegiatan praktek anak. Kemudian misalnya fungsi yang lain adalah misalnya untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan komputerisasi atau jaringan. Jadi intinya adalah ini adalah sarana dari sekolah yang difungsikan untuk kegiatan belajar yang berkaitan dengan proyek dan berkaitan dengan praktek. Itu fungsinya seperti itu ya. Terima kasih ya Pak atas Ya, informasinya, terima Pak. kasih ya, sama-sama. Nama saya Zika Sasabila dari BPKBD. Ada tujuan studi tentang lingkungan sekolah. Jadi saya memilih kantin dengan pertanyaan kenapa penjaga kantin seorang pelajar akan siswa atau masyarakat. Kenapa penjaga kantin seorang pelajar bukan orang luar atau masyarakat? Siswa terpilih karena dia bisa belajar gimana caranya jadi seorang pengusaha yang menjaga kantin di sebuah. Pernah nggak orang luar atau masyarakat menjaga kantin? Tahu sih nggak pernah, soalnya baru tahun ini. Kayaknya mungkin pernah dulu kakak angkatannya, tapi kalau yang 3 tahun sekarang enggak sih. Sejak kapan kantin dijaga oleh pelajar? Kayaknya udah lama sih, tapi kalau kami masih bisa kemarin lah, bulan kemarin Baru naik kelas. baru naik kelas, baru jaga kantin dulu kami. Ya kayak gitu aja.
Ya, makasih ya Kak. Wabarakatuh. Saya Sani dari kelompok September akan mewawancarai Bang Arif tentang lapangan dan masjid. Jadi, mengapa lapangan itu sangat penting ada di sekolah-sekolah? Nah, jadi lapangan itu sebuah tempat di mana kita bisa melakukan kegiatan di luar ataupun di dalam. Nah, kebanyakan lapangan kita ini beradanya di luar ataupun outdoor. Nah, lapangan itu sendiri ya biasanya difungsikan untuk kegiatan-kegiatan seperti upacara atau misalkan senam ataupun olahraga-olahraga yang mendukung kegiatan pada acara waktu itu. Dan juga lapangan ini biasanya yang di SMK ini kan kita ada dua, lapangan atas sama lapangan bawah. Nah, lapangan atas umumnya itu digunakan untuk kegiatan senam dan upacara. Kemungkinan kalau ada acara akbar di lapangan pun itu menyesuaikan tempatnya, seperti contoh perpisahan misalkan. Nah, perpisahan waktu angkatan kedua tahun 2018-2019 itu dilaksanakan di lapan. Nah, pada waktu tahun itu kondisi lapan waktu itu tidak memungkinkan. Kenapa? Pada waktu itu cuaca sedang tidak bagus-bagusnya, dan waktu itu juga ada kendala hujan deras, segala macam petir. Jadi waktu itu acara hampir dibatalkan pada waktu itu. Dan lapangan di bawah ini juga yang seperti kita lihat biasanya untuk kegiatan apel setiap hari Kamis, main voli ataupun olahraga lainnya lah seperti itu. Ada lagi? Mengapa masjid itu sangat penting berada di sekolah? Nah, kalau untuk masjid ini sarana fasilitas ibadahnya umat muslim. Nah, masjid ini sendiri kan ada masjid umum dan ada masjid khusus untuk sekolah. Nah, perbedaan letaknya itu tergantung gimana sih cara memakai masjid itu ya. Seperti kita tahu lah, masjid umum sama masjid lingkungan sekolah kan pasti beda kegunaannya ya, walaupun sama-sama digunakan untuk tempat ibadah. Seperti itu. Jadi contohlah masjid kita ini kan namanya Masjid Darul Qiyam yang berdiri sejak tahun 2022 sampai sekarang. Nah, jadi sarana masjid itu sendiri biasa digunakan untuk umat Islam untuk melaksanakan kegiatan sholat lima waktu dan sholat-sholat lainnya seperti itu. Bahkan juga bisa dilakukan untuk kegiatan seperti kegiatan misalnya kayak yasinan kah atau baca surah kafi, sholat duha dan yang lainnya seperti itu. Dan bahkan di bawah juga pun ada kantor ibu-ibu yang seperti kita lihat di sana. Baik, makasih ya Bang Arif Ya, sudah sama-sama. diwawancarai. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya untuk menjadi seorang narasumber. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.